Misteri pesan WA yang memicu kegaduhan suasana Munas Konbes. Kegaduhan yang mewarnai sidang pleno Munas dan Konbes di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, 22 Juni 2026, terkait penetapan lokasi muktamar ke-35, menarik perhatian banyak pihak. Potongan video yang beredar sejak Senin, 22 Juni 2026 siang, telah diedit dan dibingkai sedemikian rupa dengan dua tujuan utama, yaitu 1. Mendiskreditkan Rais Aam PGRNU sebagai figur otoriter karena mencabut keputusan sepihak dan tergesa-gesa oleh pimpinan sidang pleno Munas Konbes, dan 2. Mendiskreditkan peserta yang protes sebagai tidak punya adab di hadapan masyayikh. Tapi, potongan video itu terbantahkan jika kita simak rekaman utuh sesi pembacaan putusan sidang Komisi Organisasi terkait usulan calon lokasi muktamar ke-35 oleh Profesor Dr. KH Asroruni Amsholeh berikut ini. Dalam rekaman video berdurasi 10 menit 11 detik ini, kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang terjadi sebelum KH Ahmad Said Asrori, selaku pimpinan sidang pleno, mentorpedo putusan sidang Komisi Organisasi dan memicu kegaduhan di akhir sesi. Perhatikan dengan seksama video ini. Di sela kerawuhan KH Nurul Huda Jazuli, ada seseorang dari sisi kanan panggung yang meminta KH Miftah Fakih untuk membuka HP. KH Miftah Fakih pun menoleh ke kanan dan sesaat kemudian mengecek HP-nya. Sumber terpercaya menyebutkan orang tersebut berinisial AAH, salah satu katib Syuriah PBNU. Setelah itu, cermati apa yang terjadi sejak saat itu. Pada menit ke-03.28, KH Miftah Fakih menunjukkan pesan WA kepada KH Ahmad Said Asrori. Sejak pertama kali membaca pesan WA, yang tampak dalam rekaman adalah keduanya sangat tegang dan lebih sibuk membahas pesan WA tersebut daripada mendengarkan paparan Prof. Asroruni Amsholeh. Perhatikan lagi apa yang terjadi pada menit ke-07.02 sampai 07.12. Bahkan, ketika masih belum selesai mengucapkan kalimat, yang kedua, hari ini, pondok yang layak untuk muktamar itu hanya Lirboyo. Tangan kanan KH Ahmad Said Asrori telah meraih palu dan siap mengetokkannya. Tampak sekali upaya untuk melakukan fight accompli putusan sidang pleno Munas Konbes karena tidak memberikan jeda kepada peserta untuk menyampaikan tanggapannya. Sekretaris SC yang mencoba mengingatkan dengan mengamankan palu sidang pun diabaikan. Disitulah ketegangan mulai muncul. Parahnya, argumentasi yang disampaikan oleh KH Ahmad Said Asrori saat mengetok palu untuk kedua kalinya pada menit ke-07.45 pun melenceng dari argumentasi dan keputusan sidang Komisi Organisasi yang telah dipaparkan oleh Profesor Dr. Asroruni Amsholeh. Hal itu dapat dipahami, meski tidak dapat dibenarkan, karena patokan yang dipakai sepertinya adalah pesan WA, bukan paparan yang disampaikan di sidang pleno. Saat forum mulai gaduh, Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar kemudian maju dan naik ke panggung untuk menenangkan suasana, dengan menyampaikan penjelasan yang beliau terima dari hasil sidang Komisi Organisasi pada malam harinya. Rais Aam menegaskan, hingga Ahad 21 Juni 2026 pukul 12 malam, laporan yang beliau terima adalah bahwa keputusan atas 5 calon lokasi muktamar dikembalikan kepada PBNU. Kemudian, Rais Aam pun mencabut keputusan sepihak KH Ahmad Said Asrori. Jadi, siapa yang sebenarnya otoriter dalam kasus ini? Katib Aam atau Rais Aam? Jawabannya jelas, Rais Aam hanya mengembalikan putusan sidang pleno dari pembajakan oleh KH Ahmad Said Asrori selaku pimpinan sidang. Pertanyaan berikutnya, apa isi pesan WA yang diterima KH Miftah Fakih? Siapa pengirim pesan yang membuat keduanya tampak sangat tegang? Tampak jelas, keduanya sangat tegang, berbeda dengan dua orang di samping kanan dan kiri mereka yang tampak rileks dan tenang. Sebagai penutup, perhatikan juga bahasa tubuh KH Ahmad Said Asrori sesaat sebelum menyampaikan putusan sepihak soal lokasi muktamar di menit 0551. Kiai Said spontan mengelus hidungnya. Ini adalah pertanda psikologis bagi orang yang melakukan penyangkalan terhadap kebenaran. Ada 5 usulan yang masuk dan disampaikan secara resmi, kemudian dicatat melalui komisi organisasi. Yang pertama, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, Jawa Timur. Yang ketiga, Jawa Barat. Yang keempat, DKI Jakarta. Dan yang kelima, Sumatera Barat. Penyebutan ini bukan berdasarkan aulawiyah, tetapi berdasarkan terbit mataharinya yang lebih awal. Kelima alternatif tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad.
Lanjut ya. Dalam? Tanggalnya enggak dibahas. Enggak berani ngatak-ngatik dari SK. Ya, 1 sampai 5. Atau ikhbar aja, ikhbar. Hasil pleno yang sudah kita sepakati 1 sampai ini udah bisa dimulai. Monggo yang lain kami mohon untuk duduk kembali agar bisa segera dimulai. Izin Kiai, kami lanjutkan. Setelah adanya 5 usulan tadi, ke-5 alternatif tempat tersebut akan dilakukan peninjauan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan mempertimbangkan aspek kesiapan dan kelayakan sarana, finansial, keamanan, dan spiritual. Jadi 4 pertimbangan ini. Kemudian soal waktu nanti Pak Ketua SC yang akan menyampaikan. Yang terakhir ada usulan yang belum terbahas. Nah ini hebatnya komisi organisasi. Belum terbahas pun dibahas. Yang pertama ketentuan terkait dengan tenggat waktu pengunduran diri sebagai pengurus partai untuk menjadi pengurus NU. Yang kedua hak suara badan otonom pada permusyawaratan tertinggi NU di setiap tingkatan. Ini ditetapkan di Kediri pada tanggal 22 dini hari Juni 2026. Pimpinan sidang Komisi Organisasi Kiai Haji Miftah Faqih, Asrorun Ni'am Soleh, Kiai Haji Syamsul Munir. Tim perumus Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim, Sarjana Syariah, Master Hukum, PhD. Yang kedua Gus Taj Yasin Maimun, yang ketiga Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, yang keempat Asrorun Ni'am Soleh, yang kelima Kiai Haji Miftah Faqih, yang keenam Dr. Haji Amin Said Husni, yang ketujuh Haji Nur Hidayat, yang kedelapan Kiai Haji Saiful Munir, yang kesembilan Haji Faisal Saimima, yang ke-10 Kiai Haji Syarif Munawi, yang ke-11 Kiai Haji Muhammad Faisal, yang ke-12 Dr. Haji Imran Rasyadi Hamid, yang ke-13 Dr. Haji Ehsan Abdullah MH, yang ke-14 Kiai Haji Muhammad Nizar Ali, yang ke-15 Kiai Haji Dr. Marah Halim, yang ke-16 Profesor Dr. Masnun Tahir, yang ke-17 Profesor Dr. Syarif, yang ke-18 Ridwan Hasibuan, yang ke-19 Dr. Kiai Haji Fahrul Razi Burhan, yang ke-20 Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, dan yang ke-21 Nyonya Hajah Titin. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang pleno. Terima kasih kepada Kiai Miftah Faqih dan Kiai Asrorun Ni'am yang telah menyampaikan beberapa usulan-usulan. Di antara adalah perubahan ADART yang tentu kita maklumi nanti akan dibahas di dalam muktamar, tidak di forum Munas Kombes ini. Yang penting kami sampaikan di sini perlu bahwa muktamar yang akan datang yang sudah diputus di rapat pleno itu tanggal dan bulan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Agustus. Untuk tempat, nyuwun sewu, saya akan sampaikan di sini. 1, keputusan Munas dan Kombes, tempat muktamar harus di pondok pesantren yang ada santrinya. Tidak di pondok pesantren yang nggak ada santrinya. Pondok gede nggak ada santrinya, namanya pondok. Pondok cabai, pondok rambutan, dan lain-lain. Ini penting, kami sampaikan di sini, ini keputusan pleno. Yang kedua bahwa kenapa di pondok kita sudah mendengarkan dawuhnya para masyayikh kita. Alhamdulillah di sini rawuh Kiai Nurul Huda Jazuli dan Kiai Anwar Mansur. Ini sesepuh kita semua, warga NU dan umat NU.
Kemudian yang ketiga, saya ingat dawuhnya Kiai Nurul Huda Jazuli kepada ketum. Waktu itu beliau sowan, satu di pondok. Ini sudah kita putus, di pondok pesantren yang ada santrinya. Yang kedua, hari ini pondok yang layak untuk muktamar itu hanya Lirboyo. Setuju? Maaf, nanti dulu. Enggak. Tadi sudah semuanya. Ini kan dasarnya Nuwun Sewu. Dasarnya adalah usulan-usulan satu, nanti dulu. Ini kita dituani sesepuh. Satu, usulan dari beberapa cabang yang sudah masuk ke PBNU. Yang kedua, kesiapan surat kepada PBNU, kesiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi setuju? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Nanti dulu. Tenang ya, tenang. Kita bermunas di sini itu untuk mencari berkah, menggalang persaudaraan, ya, kerukunan yang kita utamakan. Tadi malam saya sampai jam 12 bertanya tentang keputusan di mana tempatnya muktamar. Dijawab dikembalikan pada PBNU. Saya kaget karena ini haknya PBPW. Ya, selama ini PBNU yang menentukan tentang tempat muktamar. Karena itu sudah menjadi keputusan, jadi dikembalikan ke PBNU. Nah di sini kok ada keputusan, maka saya masih Rois Am punya hak untuk mencabut, membatalkan keputusan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan ramai dulu. Jadi nanti hasil surat. Oke, nanti dulu. Maaf. Tadi akan kita tinjau, jadi 5 itu. Ya, nanti dulu. Oke deh, keputusan tadi saya cabut atas dasar dawuh Rois Am. Ya. Saya mohon duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Sulaiman Tanjung duduk.